Halo rekan-rekan semua, senang sekali kembali berjumpa dengan Anda di channel ini, di mana channel ini berusaha untuk memberikan motivasi, inspirasi, dan juga ilmu pengetahuan supaya kita semua bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, setelah terasa ya kita sudah memasuki tahun 2021. Ya, sepanjang tahun 2020 begitu berat memang keadaan yang harus kita lalui, apalagi di masa-masa pandemi yang masih belum ketahuan nih kapan selesainya, kapan bakal ada titik cerah di mana pandemi ini berakhir dan kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Dan pastinya di tahun 2021 ini pasti penuh banyak tantangan. Nah, tentunya kita pasti menginginkan sesuatu yang berbeda ya di tahun 2021 ini. Bukan sesuatu yang ya seperti tahun lalu. Nah, untuk mencapai sesuatu yang berbeda, pasti tentunya kita harus melakukan sesuatu yang berbeda juga. Nah, apa tuh yang harus kita lakukan ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan di tahun 2021? Nah, pertanyaannya pertama adalah, apakah Anda tahu apa yang Anda inginkan? Biasanya kalau menjelang akhir tahun itu orang ada resolusi tahun baru, betul? Nah, ada resolusi tahun baru. Begitu pula mungkin dengan rekan-rekan sekalian mungkin juga memiliki resolusi tahun baru. Apa yang rekan-rekan inginkan untuk terwujud di tahun 2021 ini? Oke, bagi yang belum punya, gimana bagusnya adalah bukan hanya dalam hati aja, tapi dituliskan. Jadi kita tuliskan, tahun 2021 ini saya pengen seperti apa nih? Misalkan di bidang sosial, di bidang kesehatan, di bidang keuangan, di bidang percintaan, di bidang hubungan mungkin dengan keluarga atau dengan keluarga, baik mungkin suami istri atau dengan anak-anaknya, atau ya dengan pacar bisa juga. Ya, jadi apa yang kita benar-benar inginkan di tahun 2021 ini, tuliskan sedetail-detailnya. Kenapa ya kalau dituliskan itu selalu disarankan? Ternyata kalau kita menuliskannya, maka otak akan memprosesnya dengan jauh lebih efektif dibandingkan jika kita nggak menuliskannya. Jadi ada penelitian zaman dulu ya, orang yang menuliskan goalnya itu kemungkinan untuk mencapai berhasilnya ternyata itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak menuliskan goalnya. Nah, begitu pula juga dengan resolusi kita nih. Ini kan goal jangka pendek nih sepanjang 1 tahun ini. Nah, jadi tuliskan secara detail mau seperti apa sih kita. Nah, lalu juga diingat, pola yang sama akan selalu menghasilkan hasil yang sama. Jadi, kalau kita mau mengharapkan sesuatu yang berbeda di tahun 2021, tentunya kita harus melakukan pola yang berbeda. Jadi, kita harus membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang positif yang bisa membantu kita untuk mencapai goal-goal tahun 2021 itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan positif apa aja tuh yang bagus, yang perlu kita terus kembangkan atau terus kita lakukan? Ya, kebiasaan itu adalah seperti anak-anak. Gimana tuh maksudnya? Seperti anak-anak, kita jadi orang yang positif. Anak-anak nggak ada yang negatif ya. Anak-anak selalu positif. Lalu mereka percaya diri, mereka yakin akan impiannya, mereka penasaran, dan terus mau belajar. Nah, itu kuncinya. Jadi, kita juga harus terus penasaran, mengasah diri kita. Wah, saya mau belajar ini, saya mau belajar itu. Lalu kita terus belajar, mengasah skill kita, mengasah kemampuan kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa kita terapkan, ya misalkan adalah olahraga pastinya ya di masa-masa pandemi ini membuat ya badan kita jadi lebih sehat. Oke. Nah, berikutnya yang bisa kita lakukan adalah membaca buku. Membaca buku ya sepanjang pandemi ini kita kan kebanyakan work from home. Nah, di work from home kita akan banyak sekali waktu luang yang bisa kita gunakan. Jadi, belilah buku-buku yang positif dari online, banyak kok. Kita bisa apa yang mau Anda pelajari, apa yang Anda pengen ke depannya Anda menjadi ahli di bidang apa, lalu Anda mulai mempelajarinya sedikit demi sedikit, dicicil sedikit demi sedikit. Nah, nanti lama-lama, kelamaan itu bisa menjadi sesuatu yang efektif, sesuatu yang bagus sekali bagi diri Anda. Oke, lalu misalkan apalagi belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing
lagi pandemi begini kan kita banyak waktu luang nih. Nah, ada kesempatan untuk belajar bahasa asing. Untuk itu ya, metodenya macam-macam ya. Ada yang kursus online kah, atau memperkaya vocabulary dari film, dari lagu-lagu itu juga bisa. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk belajar bahasa asing. Nah, lalu apalagi itu skill-skill yang bisa kita tambahkan pada diri kita, ya tergantung minat saudara-saudara. Nah, salah satu skill yang paling cukup bagus yaitu keberanian untuk belajar untuk berbicara di depan umum. Nah, itu juga ada sesuatu yang sangat penting dan sangat berguna sekali bagi Anda sekalian. Nah, bisa belajarnya lewat buku, bisa lewat tutorial, cari-cari di YouTube. Sekarang banyak sekali informasi, kita mudah sekali untuk mendapatkan informasi, tinggal menemukan guru-guru yang tepat, mentor-mentor yang tepat, gimana caranya supaya kita bisa menguasai hal itu. Nah, jadi dari kebiasaan-kebiasaan baru yang positif ini nantinya akan membuahkan hasil-hasil yang positif juga di tahun 2021 ini. Nah, semoga tahun 2021 kita akan menjadi semakin ceria, semakin hebat, semakin produktif, dan tentunya tetap sehat dan semakin jaya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam!